Aku lahir di Cirebon dengan latar belakang keluarga yang amat sangat sederhana. Ibuku sebelum menikah menjadi pembantu rumah tangga di Bandung. Ayahku menjadi buruh bangunan, jadi tukang. Ayah dan ibuku menikah dan aku lahir. Setelah 3 bulan aku dibawa ke Jakarta. Bayinya masih merah ya. Aku masih merah. Umur 3 bulan dibawa ke Jakarta. Karena di sana ayahku bekerja menjadi kuli bangunan. Dari Cirebon menuju Jakarta, aku dibawa oleh ibuku dengan bermodalkan 1 tas. Dan karena saking riwehnya, sampai di Jakarta tas itu pun hilang. Jadi tas itu tertinggal di bajai ya, kata ibuku. Ibuku cerita begitu. Karena ribet membawa-bawa aku, di bajai tas ibuku yang berisi surat nikah, surat-surat, dan dompet yang berisi uang tertinggal di bajai. Lengkaplah sudah. Bukan penderitaan ya, ujian. Lengkaplah sudah ujian yang dialami ayah dan ibuku. Niat hati ingin menumpang di rumah saudara waktu itu ya. Karena belum sanggup mengontrak. Dan nah, jadi sedih nih. Karena tidak ada apa-apa, tidak membawa uang pun tertinggal di bajai, dan bajai itu pun entah di mana rimbanya. Maka kami menumpang di rumah saudara beberapa bulan. Setelah itu ayahku ada uang lah ya untuk ngontrak, kemudian ngontrak. Bagi seorang kuli bangunan seperti ayah saya, kadang 1 bulan bekerja, kemudian 6 bulan menganggur, dapat pekerjaan lagi 1 bulan, kemudian menganggur lagi. Tidak tetap ya proyek dari ayah saya. Namanya juga kuli bangunan. Ayah saya pun mencoba dagang bakso. Bakso itu pun sistem setor ya. Setor berapa perharinya, gagal. Kemudian mencoba dagang somai, kemudian gagal lagi. Dan aku pun masih kecil waktu itu ya. Ya kadang aku masih ingat ketika ayahku jualan bakso. Aku makan dengan nasi dan
air baksonya. Karena bakso itu pun harus disetor ya. Dagang somai pun gagal karena mungkin penghasilannya kurang mencukupi dan sempat ada beberapa kendala di mana bakso yang ayahku dagang itu jatuh. Tukang bakso belum profesional, gerobaknya jatuh dan semuanya pecah. Kemudian ayahku kembali lagi menjadi kuli bangunan. Dia membangun suatu, bisa dibilang ruko ya, seperti ruko atau bengkel. Ketika dia mengerjakan proyek membangun bengkel, kuli ya, kuli membangun bengkel, dan setelah selesai ayahku ditarik menjadi pegawai bengkel tersebut. Mungkin bosnya melihat ayahku kerjanya bagus, kemudian dia ditarik di perusahaan yang dia bangun tersebut. Perusahaan otomotif, bahasa kerennya otomotif. Padahal bengkel lah ya, bengkel, tapi bengkel mobil-mobil besar ya, seperti mobil truk, lebih tepatnya mobil-mobil Hino, perusahaan Hino. Bosnya orang Cina. Masuklah ayahku di perusahaan tersebut. Tugasnya mengantar barang dengan gerobak. Ada barang diantar dengan gerobak. Dan setiap ayahku pulang bau oli. Kenapa saya jadi ketawa ya? Setiap ayahku pulang berlumuran oli. Nah, lumayan lah ya, hiburan buat saya pribadi memberikan cerita ini kepada teman-teman semua. Bertahun-tahun ayahku kerja di perusahaan tersebut menjadi masih kuli. Mengantarkan barang dengan gerobak. Dari keterampilan ibuku yang pandai mengumpulkan uang, ya, ibuku memang pandai menyimpan dan mengumpulkan uang, pinter ya. Lambat laun ibuku punya uang. Dia berhasil mengumpulkan uang yang lumayan ya, dari sekedar dari ayahku yang sekedar kuli itu, dia pintar menyimpan dan mengumpulkan uang. Sehingga waktu itu berhasil membeli tanah, hebat, membeli tanah dan bisa membangun rumah
Waktu itu aku belum sekolah, belum memasuki sekolah, dan kami sudah mempunyai rumah ya. Ibuku mempunyai rumah yang lumayan besar ya waktu itu ya. Lumayan besar. Hebat ya ibuku ya. Hebat. Dan itu nanti nurun kepada aku, dan aku pun sekarang punya keterampilan itu. Pandai memegang uang, mengelola uang, mengumpulkan uang. Membeli tanah dan tidak serta-merta membangun rumahnya. Butuh beberapa tahun dicicil untuk membangun rumah. Ibuku berhasil memutar uang. Dia membangun toko kelontong ya, jual beras, jual telur, jual Indomie, jual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Sempat terjadi kebakaran yang besar dan rumah kami pun hangus. Untung masih rumah kontrakan ya. Hangus. Kemudian kami pindah dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain, sembari mencicil untuk membangun rumah. Singkat cerita, ibuku berhasil membangun rumah. Wow. Dalam beberapa tahun. Akhirnya kita punya rumah yang mungkin tanah itu tanah murah ya. Tanah murah karena adanya di pinggir empang. Di pinggir empang. Yang penting punya rumah dulu. Akhirnya beberapa tahun kami tinggal di pinggir empang ya. Hanya ada 2 rumah di situ. Bisa kebayang lah ya. Hanya ada 2 rumah di situ. Dan ajaib ya. Setiap orang pasti punya keajaiban sendiri-sendiri ya. Ini faktor K, faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan itu penting ya bagi setiap orang. Faktor M, faktor miracle dalam bahasa Belanda. Faktor miracle. Rumah kami digusur ya, karena akan dijadikan proyek waktu itu. Proyek danau di daerah Jakarta ya. Rumah kami digusur itu oleh pemerintah. Digusur oleh pemerintah dan mendapat ganti rugi kurang lebih 3 atau 4 kali lipat ya dari harga normal. Nah, ini miracle. Teman-teman pun pasti punya miracle ya. Ya paling enggak ada 2 atau 3 kali seumur hidup. Miracle. Saya pun punya miracle ya. Keajaiban. Nah, ini yang terjadi kepada ayah dan ibuku. Dia dapat miracle ya, yaitu rumah digusur, ingin dijadikan proyek oleh pemerintah, ingin dijadikan danau atau tempat pariwisata kecil-kecilan waktu itu.
dan dia mendapat ganti rugi 3 sampai 4 kali lipat. Tentu saja ayah dan ibuku senang. Ya, senang atau tidak senang pun, kalau urusan seperti ini harus mau ya, mau tidak mau harus mau, karena pemerintah ya. Apalagi ini lumayan besar ya. Kemudian ibuku mencari lagi rumah dan tanah. Waktu itu tidak pakai cicil lagi. Dapat tanah, bangun rumah. Nah, inilah insting dari ibuku. Dia pandai mengelola uang, membangun rumah pun tidak membeli rumahnya, tapi dia membeli tanah lalu membangun rumah. Beda kalau kita membeli rumah yang sudah jadi, pasti mahal. Kalau membeli tanah dulu lalu membangun rumah, jatuhnya lebih murah. Nah, ini ilmu ya, ilmu. Untuk mempunyai rumah, kita bisa membeli tanahnya dulu lalu mencicil ya, ketika kita mempunyai uang. Mencicil dari pondasinya, kerangka rumahnya, bangunannya, sampai selesai. Memang butuh bertahun-tahun. Namanya juga tidak punya duit ya. Tapi hasilnya menggembirakan. Kemudian ketika kita punya uang dan ingin membeli rumah, tetap modelnya seperti tadi ya. Kita membeli tanah langsung membangunnya. Karena kita sekarang sudah mempunyai uang, kita tidak perlu mencicil, langsung membangun. Tentu saja beli tanah itu lebih murah daripada beli rumah ya. Beli tanah itu lebih murah daripada beli rumah. Maka ibuku membeli tanah lalu membangun rumah. Luar biasa ya. Aku waktu itu belum masuk sekolah dan sudah mempunyai 2 rumah. Rumah ibuku. Rumah yang pertama digusur, kemudian rumah kedua dibeli dari hasil penggusuran tersebut, tentunya lebih bagus. Kurang lebih tanahnya itu sekitar 300 atau 400 meter. Itu lumayan besar ya, waktu di zaman itu sudah lumayan besar dan lumayan bagus. Saya pun sama ya sebenarnya. Saya waktu mempunyai, tapi nanti aja deh ya. Ini lagi cerita tentang kedua orang tuaku. Ayahku bertahun-tahun kerja di perusahaan onderdil atau bengkel alat-alat berat yang tadi saya sebutkan. Dan dia bosen, tidak betah ya, karena waktu itu bosnya sering berkata-kata kasar pada ayahku. Ayahku selalu direndahkan. Namanya juga kuli. Di
sering dimaki-maki sehingga ayahku tidak betah dan beberapa kali ingin keluar. Ibuku terus menahan ayahku agar tidak keluar dari perusahaan tersebut. Semangat, semangat, katanya. Tahan, tahan. Akhirnya ayahku bertahan. Kemudian di rumahku yang kedua ini, setelah beberapa tahun, ya sekitar 3 atau 4 tahun ya. Waktu itu aku sudah masuk sekolah kelas 1 SD di rumah itu. Dan lagi-lagi ada faktor faktor keberuntungan. Rumah yang kedua ini digusur lagi karena di atasnya ingin dijadikan jalan tol. Otomatis kalau ada penggusuran dari pemerintah, bayarannya pun besar, atau ganti ruginya pun besar, 3 atau 4 kali lipat dari harga normal. Karena akan dijadikan jalan tol, digusur, dan ganti untung besar, maka dengan senang hati ayah dan ibuku melepaskannya. Kalau ayahku sih iya-iya aja ya. Yang paling vokal dalam keluargaku ialah ibuku. Maka kami pun pindah. Waktu itu pindah ke Cirebon ya. Karena ayahku dalam beberapa tahun terus-menerus mengeluh tentang pekerjaannya yang tidak betah. Karena bosnya itu ringan mulut. Ringan mulut ya bosnya. Bosnya sering mencaci maki dalam mulutnya. Sebenarnya bos ayahku itu orangnya baik ya. Orangnya baik tapi mulutnya tajam. Harusnya jangan baper menghadapi orang seperti itu ya. Tapi susah ya kalau tidak baper ya. Kata-kata kasar terus menerus hampir setiap hari keluar dari mulut bos dari ayahku. Maka ayahku terus menerus mengeluh bertahun-tahun dan tidak betah. Inilah momen untuk keluarga kami untuk pindah lagi ke kampung, yaitu ke Cirebon. Pastinya kalau beli rumah di kampung itu lebih murah daripada di Jakarta. Dan kami pun pindah ke Cirebon, pindah ke kampung, mempunyai rumah dan membeli mobil angkot untuk ganti pekerjaan ayahku. Ayahku menjadi supir angkot di kampung di Cirebon. Waktu itu aku masih kelas 1 SD. Pindah ke Cirebon. Seingat aku 1 SD ya. Aku 1 SD ke Cirebon lagi. Dan sekarang sudah mempunyai rumah dan jadi supir angkot. Aku pernah menjadi keneknya. Waktu SD aku pernah menjadi keneknya. Ayahku sopir, aku keneknya yang tukang
ngambilin ongkos. Karena menjadi supir angkot tidak begitu menghasilkan uang yang banyak dan pekerjaannya pun amat sangat melelahkan. Jadi ayahku mencari pekerjaan lain di kampung dan supirnya pun diserahkan kepada tetangga dengan sistem setor. Diserahkan kepada tetangga yang nyupir, dia nyetor perharinya berapa. Sempat jalan beberapa tahun, akhirnya ayahku dipanggil, didatangi oleh bos yang lamanya. Karena ayahku sangat berperan di perusahaan itu, ketika ayahku pergi dari perusahaan itu, omset perusahaannya menurun drastis. Maka ayahku dipanggil lagi oleh bosnya. Dan kini ayahku naik pangkat dan diberikan gaji 2 atau 3 kali lipat waktu itu dari gaji sebelumnya, supaya mau bergabung kembali di perusahaan tersebut. Tetapi ayahku menolak karena sudah tidak sanggup bekerja di perusahaan itu. Kemudian ibuku terus-menerus membujuk ayahku, karena di kampung tidak ada kemajuan, begitu-begitu saja. Kalau di Jakarta kemajuannya lumayan pesat, tapi dengan tingkat kesetresan dan kegilaan yang tinggi. Terus menerus ibuku membujuk ayahku agar kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja di perusahaan tersebut, karena gajinya lumayan. Dia naik pangkat dari yang sebelumnya dorong-dorong gerobak, sekarang melayani customer, hanya duduk-duduk di ruangan santai. Singkat cerita, ayahku pun mau. Dia pergi ke Jakarta. Biarlah aku dan ibuku di kampung. Di kampung ya. Aku dan ibuku di kampung, ayahku di Jakarta. Beberapa bulan menjalani kehidupan yang seperti itu. Sebulan sekali ayahku menengoki ibuku di kampung. Dan kini sudah punya motor, ayahku sudah punya motor RE King waktu itu ya. RE King waktu di zamannya amat sangat keren ya. Dia dari Cirebon, dari Jakarta ke Cirebon naik motor RE King. Ketika ayahku pulang, aku senang. Senang bukan, namanya juga anak-anak ya. Senang bukan karena ayahku datang, tapi oleh-oleh yang dibawanya. Ya kadang bawa mainan, kadang bawa Nintendo waktu itu ya. Aku amat sangat senang ayahku pulang membawa Nintendo. Ya kalau di sini di zaman sekarang seperti PlayStation ya, PS, game ya, game. Entah berapa tahun seperti itu. Lalu terdengar kabar-kabar miring dari tetangga.
ya. Ibuku tidak kuat mendengar kabar-kabar miring dari tetangga. Namanya juga tetangga kampung. Suka ngomongin orang. Awas itu, nanti di Jakarta selingkuh. Dia punya perempuan lain. Begitu kata tetanggaku. Dan ibuku panas, tidak kuat mendengar cerita-cerita seperti itu. Akhirnya ibuku ingin pindah ke Jakarta lagi, menyusul ayahku. BTW teman-teman, ayahku ini amat sangat setia. Sampai sekarang ayahku hanya mempunyai satu istri. Sekarang ayahku umur 62 tahun. Sudah amat sangat tua. Dan ibuku lebih tua dari ayahku 2 tahun. Berarti sekarang ibuku berumur 64. Sudah sangat tua ya. Sudah sangat tua ayah dan ibuku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat ayah dan ibuku. Ayahku berumur 62 tahun, ibuku berumur 64 tahun. Jadi sedih. Ibuku pergi ke Jakarta bermodalkan satu penggorengan, dan kami ngontrak lagi di Jakarta sambil menunggu rumah yang ada di kampung terjual. Akhirnya terjualah rumah kami yang ada di kampung beserta angkot-angkotnya. Waktu itu tetanggaku yang menjadi supir angkot culas ya, tidak transparan, sering nilep uang. Maka dijualah mobil angkot, dijualah rumah tersebut, dan kami pindah ke Jakarta ngontrak lagi. Seiring waktu berjalan, kami pun dapat rumah. Nah, inilah rumah yang terakhir sampai dengan saat ini. Saya waktu itu SMP ya. SMP di rumah itu sampai dengan sekarang.